al ulama. Jadi nahdlatul ulama. Nah itu dimudahkan. Jadi artinya kita perbangkitan kayak apapun, tuh kita bergerak kayak apapun, kalau kita bersandarnya, nah itu bersandar kepada para ulama, insya Allah kita selamat. Itu bersandarnya pada ulama. Kenapa kok dulu pendiri NU itu kok tidak Nahdlatul Syuhada? Tidak Nahdlatul Syuhada atau tidak Nahdlatul Fuqaha, tidak Nahdlatul Mufassirin, tapi kok Nahdlatul Ulama. Jadi itu dipakainya itu adalah sandarannya adalah ulama. Enggak ahli tafsir, enggak ahli hadis, enggak ahli usul, enggak ahli apa. Nah, kita sebodoh apapun kita suruh menyandar itu, kita suruh bangkit itu, yang penting kita bangkit nyandar ikut dengan jejaknya ulama. Sudah tuh. Jadi insya Allah kata kunci selamatnya cuma itu menyandar kepada al ulama. Nah, titik koma dulu baru tuh. Kalau mau di i'rab itu artinya Nahdlatul Ulama. Lah itu kalau mau di i'rab, lah itu boleh, artinya itu mendatangkan mubtada yang dibuang ai hadhihi Nahdlatul Ulama atau tilka Nahdlatul Ulama. Nah itu mubtadanya dibuang. Oleh karena mubtada itu dibuang, sifatnya maklum, kata orang ngaji ilmu tata bahasa Arab. Membuang mubtada itu sudah sangat maklum. Oleh karenanya siapa ini yang harus jadi pemimpin NU itu? Maklum. Maklumnya apa? Yang penting cocok saja. Itu masdarnya di situ berupa mu'annas. Carilah yang mubtadanya itu yang pas mu'annas lagi. Tidak harus yang namanya Surya NU Pohwa atau Gopur saja, tidak harus. Atau nanti anak cucunya Gopur, tidak harus. Siapa saja di situ. Yang penting itu pas dengan Nahdlatul Ulama. Atau tanfidnya dari Ansor tidak harus Iman saja, yang dari tanfid tidak harus Pak Haji Iman saja, tidak harus. Nah itu di situ siapapun. Nah itu enaknya Nahdlatul. Yang penting bangkit Nahdlatul Ulama. Di situ lafaz Nahdlatul Ulama dimudofkan. Kata Imam Malik, kata orang Haji Alfiyah, kalau ada mudof ilaih pasti ada kalimat yang dibuang, entah min atau ila atau an. Kita suruh milih salah satu, apa nahdoh anil ulama atau nahdoh minal ulama atau nahdoh lil ulama. Nah itu kita suruh milih salah satu katanya. Tuh. Jadi di lafaz nahdoh itu di situ banyak ada lafaz yang terbuang, ada nahdoh lil ulama, ada nahdoh minal ulama, ada nahdoh anil ulama. Nah itu tinggal pilih. Nah tinggal dipilih mana yang enak. Nah yang jelas pertama itu lafaz nahdoh dibuat dari masdar marro. Jadi kita menggambarkan kepada kita dari mulai tingkat bawah sampai atas, pergerakan NU itu pembentukannya cukup sekali, kesananya tinggal bangkit. Nah tadi kita di jalan katanya insya Allah kontraknya rumah ini mau diperpanjang. Saya bilang kalau boleh kita kembali pada filosofi NU dulu. Kata orang filosofi NU dulu, kalau rumah itu di pinggir jalan, rumah di pinggir jalan itu biasanya identik tempat tinggal dengan bisnis. Jadi kalau di sini hanya tempat tinggal saja, maka kita kehilangan satu ruh, yaitu tidak dimanfaatkan untuk bisnis. Karena ini rumah di pinggir jalan. Nah kalau rumah di pinggir jalan, lah maka ada untuk tempat tinggalnya dan juga satu sisi bisa dimanfaatkan untuk menjadi tempat bisnis. Nah jadi kita para generasi ini, para generasi yang khususnya dari Ibnu, dari Ansor, itu kalau boleh tuh ruangannya masih banyak, masih agak luas. Di depan apa kita di situ jualan koran, jualan apa, kan? Nah,
itu yang digambarkan dulu di zaman Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Nah itu diisyaratkan di dalam hadisul hijrah. Nah itu hadisul hijrah. Mohon maaf, Kanjeng Nabi kasih gambaran sama sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik, coba ente pegang ini. Nah terus Anas bin Malik suruh berdiri. Coba kamu muter-muter di sini. Pantas nggak? Tidak pantas. Karena apa? Karena ini bukan tempatnya. Nanti satu saat kamu bakal keluar membawa ini pantas. Tuh, diibaratkannya begini. Nih, kita nawarin ini aqua, rokok-rokok di sini. Insya Allah tidak pantas karena ini bukan tempatnya. Tapi kalau itu keluar di sana di pasar minggu, apa keluar di sana di daerah terminal, bawa nampan aqua, rokok, tanpa ditawarin, pasti orang melihat bakal tanya, saya beli rokok, saya beli aqua. Tapi kalau di sini bukan mau beli rokok, beli aqua, saya mau minta rokok, minta aqua. Kalau di sana mau beli rokok, mau beli aqua, tapi kalau di sini minta rokok, minta aqua. Nah itu gambarannya, diantaranya itu hadis hijrah. Nah di hadis hijrah ini banyak. Contoh lain. Kayak seperti nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Kata Nabi, aku dulu melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena waktu itu belum ada kuburan orang muslim. Baru kuburan orang Quraisy semua. Belum ada kuburannya orang muslim waktu itu. Nah kenapa? Orang Kanjeng Nabi-nya aja belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Belum ada kuburan muslim. Nah baru fazuruha, kata Nabi suruh ziarah itu nanti setelah aku jadi Nabi dan Rasul dan sudah ada kuburan muslim, suruh ziarah. Waktu itu belum disuruh ziarah. Kenapa? Karena belum ada kuburan muslimnya. Setelah ada kuburan muslim disuruh ziarah. Nah itu sama seperti tadi. Tuh karena apa? Ya kalau di sini bukan tempatnya untuk berjualan, tapi tempat berjualan itu tempatnya di sana. Begitu. Nah itu maka tempat di pinggir jalan, filosofinya itu ada filosofi ekonomisnya, ada filosofi ekonomi. Nah betul. Yang kedua, barangkali kaget dengan judulnya Habibman Tiki Android. Tiki Android. Kenapa saya cerita sama Kak Firman dengan membawa ceritanya Tiki Android? Ya kalau kita tidak ngetren sendiri, ya nanti ketinggalan tren orang lain ya. Kalau kita tidak ngetren sendiri, kita ketinggalan trennya orang lain kan. Kenapa? Karena mohon maaf, banyak hadis-hadis atau ayat yang harus dipahami melalui Android. Sebetulnya itu. Contoh, saya bikin contoh. Kanjeng Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj di langit pertama, Kanjeng Nabi ketemu sama Nabiullah Ibrahim sama Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam di langit pertama, Kanjeng Nabi setiap ketemu Nabi Adam katanya kasihan, kadang tertawa sendiri, kadang menangis sendiri. Begitu Nabi Adam tertawa sendiri, menangis sendiri, Kanjeng Nabi bertanya sama Jibril, itu Nabi Adam kok dia tertawa, dia kadang nangis sendiri, kadang tertawa sendiri, kenapa itu? Kata Jibril, jawab Muhammad, itu Nabiullah Adam alaihissalam melihat anak cucunya di sana, di alam dunia. Kalau kebetulan anak cucunya berbuat baik, beribadah, Nabi Adam ketawa dan senyum. Kalau kebetulan melihat anak cucunya di alam dunia ini berbuat maksiat, Nabi Adam menangis dan sedih dan menangis. Nah, terus saya cerita sama Kak Firman. Mari. Teman-teman sarbunis. Serbuan bulu. Ya, lanjut lagi. Lalu itu Nabiullah Adam di sana melihat begitu
Nah kita cara memahami masalah hadis Isra Mi'raj itu, keyakinannya itu sebatas hanya keimanan bangsa pendengaran. Pendengaran itu, pendengaran. Nah, jadi masalah sam'iyah hanya pendengaran saja. Tetapi bisa dibuktikan dengan ru'yat. Nah, bisa dibuktikan dengan akliyat dan ru'yat. Bisa dibuktikan dengan teori Android. Itu teori internet. Toko mall Karsa di Gorontalo segitu gedenya. Mall Matahari di Gorontalo segitu besarnya. Layar CCTV-nya itu hanya 14 in. Itu layar CCTV-nya itu hanya 14 in. Toko yang segitu gedenya bisa kelihatan semua di layar CCTV yang 14 in itu. Oh, yang sudut sana ngambil rokok dimasukin, masukin itu kelihatan. Yang situ ngambil apa dimasukin sini kelihatan. Yang kelihatan semua tuh. Yang dimasukin di tempatnya ya kelihatan, yang dimasukin diselipinnya juga itu kelihatan di CCTV. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam itu kita memahaminya dengan menggunakan teori Android. Jadi Nabi Adam memaknai melihat anak cucunya itu lewat layar CCTV. Oh, itu orang Marisa, harus manfaat lagi bilang. Nabi Adam kelihatan kan. Oh, itu orang Butulia lagi sholat raweh 8 rakaat itu juga kelihatan. Oh, yang sholat rawehnya 20 kelihatan. Nah, itu tuh jadi kelihatan lewat CCTV semua itu. Tuh Nabi Adam itu melihatnya lewat itu. Nah, itu dipercayakan oleh Allah untuk menjaga CCTV. Yang punya CCTV bukan Nabi Adam. Yang punya CCTV itu adalah si milik mall. Nah, Nabi Adam hanya suruh menjaga CCTV saja. Yang punya CCTV-nya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Allah yang punya, hanya Nabi Adam suruh ngontrol doang tuh. Nah, suruh ngontrol doang, duduk di situ. Adam tuh kemudian anak cucumu di situ. Oh iya, orang Marisa gitu. Itu kelihatan semua. Maka Nabi Adam sering ketawa, sering itu. Nah, maka lah ini kita generasi muda dituntut oleh Android untuk memahami dunia bisnis, untuk memahami dunia hukum, untuk memahami dunia apa, itu menggunakan teori-teori Android. Nah, maka saya ajak yuk Kak Firman bikin pertemuan dengan judul ngaji fikih Android. Nah, jadi alhamdulillah sore hari ini tercipta kumpul di sini dengan yaitu teori Android. Nah. Atau yang kedua, jadi yang pertama tadi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yaitu masdar marro. Masdar marro itu masdar yang hanya cukup sekali. Wafaklatun kamarrotin kajalsa, wafitlatun lihayatin kajilsa. Nah, kalau jilsa itu namanya masdar hayat. Orang NU kalau makanya itu nido, pasti orang NU pakaiannya bakal seragam, semuanya bakal seragam, apa-apanya bakal seragam, di mana-mana pasti bakal seragam. Nah, karena itu orang NU, karena masdarnya marroh dan mutlak, ya udah, orang NU ada yang pakai baju sepotong, ada yang pakai kaos, ada yang pakai apa, semuanya jadi. Nah, itu masalahnya itu. Nah, berbeda yang lain. Nah, yang lain itu yang dipakai mungkin masdar hayat. Tuh, masdar hayat itu, oh ya, pakaian seperti yang laki pakai gamis, yang ini pakai itu, yang ini pakai itu, dan lain sebagainya. Nah, padahal gamis itu kan adalah bukan pakaian Muslim, bukan pakaian Islam. Emang gamis pakaian Islam apa? Kalau gamis, kalau Kanjeng Nabi lahir itu negara Arab masih dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian setelah Kanjeng Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad, ini pakaianmu caranya begini. Ini pakaian kamu, untuk kamu dan umatmu. Abu Lahab, Abu Jahal ikut, pakaiannya sama begitu. Berarti orang yang pertama iman sama Kanjeng Nabi Abu Jahal dan Abu Lahab kan? Karena Abu Jahal, Abu Lahab pakaiannya sama begitu. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab pakaiannya sama begitu. Artinya menunjukkan bahwa pakaian itu adalah bukan pakaian wahyu, bukan pakaian syar'i. Nah, bukan pakaian syar'i. Tuh. Itu hanya
pakaian ala orang sana saja. Nah, orang itu ya udah pakainya macam ini. Jadi kasihan kan? Tuh, kasihan. Udah bajunya dapat muta, kredit lagi kan? Seumpama luar batiknya. Katanya kalau sholat ada baju macam batik, yang mohon maaf tuh, kayak depan ada batiknya. Katanya yang di belakang makruh kan? Tuh, karena ngelihat batik. Yuk, kita berangkat lewat Piki Android ini. Tuh, berangkat lewat Piki Android. Kata di pelajaran di Sulamut Taufik, memang kalau kita sholat dengan bajunya corak warna-warni, dilihat sama orang belakang itu katanya makruh. Itu makruh menurut orang Sulamut Taufik. Tetapi yuk kita kembali kepada Android. Androidnya apa? Bahwa baju yang kita pakai ini adalah produk Gorontalo. Karena Gorontalo mempunyai khas budaya baju Kerawang. Tuh, mempunyai khas budaya baju Kerawang. Jadi kalau kita di Gorontalo menggunakan baju Kerawang, maka artinya itu memuliakan produk atau budaya daerah. Kalau kita memuliakan budaya daerah, maka kita bisa melestarikan keadaan daerah. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling senang memuliakan budaya daerah. Kanjeng Nabi menggunakan gamis itu adalah memuliakan budaya daerah. Jadi kalau kita menggunakan budaya Kerawang, sekalipun orang di belakang, Kerawangnya kok jelek banget ya, Kerawangnya itu yang harga berat. Mau harga 7.000, mau harga 100.000, mau harga berapa? Karena kita niatnya memuliakan budaya daerah, insya Allah berarti itu namanya itba sama Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah jangan dilirik masalah makruhnya. Kalau melirik makruhnya saja, oh nggak bisa habis itu makruh semua. Tuh nggak bisa habis makruh semua. Lah maka dibawa ke Android, tuh yang pakai baju batik. Batik itu adalah budaya Indonesia, karya masyarakat Indonesia. Baju koko itu adalah budaya Indonesia, karya masyarakat Indonesia. Kita manfaatkan, kita lestarikan, maka insya Allah kita termasuk di kategori orang yang memanfaatkan, ikut itba pada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah sekedar gambaran dari saya. Belum, bagian buat ente nanti. Hari-hari saya kesini. Bagian buat ente. Nah, ini saya cukup ini dulu. Nah, nanti kapan-kapan saya pengen kumpul lagi, kumpul lagi. Nah, kumpul kesananya saya mau bagi-bagi, terutama sama yang kaum muda. Artinya begini, katanya ada tip begini. Ini buat kaum muda. Ente udah menikah belum? Oh belum. Nah, tip menikah katanya istri cantik itu miliknya orang 3. Itu istri yang cakep di dunia ini hanya miliknya orang 3. Istri cakep itu 1 katanya miliknya ulama, yang kedua miliknya pejabat, yang ketiga miliknya ekonomi sejahtera, bukan sarjana ekonomi. Ekonomi saja. Banyak sarjana ekonomi sih payah ini. Tuh, jadi istri cantik itu katanya bidadari dunia itu miliknya orang 3. Jadi miliknya ulama, miliknya pejabat, miliknya ekonomi sejahtera, bukan sarjana ekonomi, tapi ekonomi sejahtera. Nah, dari itu insya Allah kalau kita kumpul-kumpul lagi, di samping dengan cerita masalah agama, cerita yuk masalah ini, cari bagaimana supaya Pohuwato ini jauh lebih maju ekonominya. Contoh kecil, contoh kecil. Pohuwato ini katanya punya lambangnya itu adalah apa? Burung maleo. Sementara itu Pemda Pohuwato wajib memakai baju batik satu bulan berapa kali itu? Seminggu sekali. Kalau maleo itu anak NU jadikan batik, kita ciptakan batik. Tuh, kemudian kita minta sama bupatinya, Pak Bupati, nih produk Pohuwato, batiknya batik maleo. Tuh, apa salah? Apa tidak boleh? Oh, Pak Bupati pasti tuh bakal kasih. Nah, siapa yang hadir? Tuh anak-anak Ansor, itu anak-anak ibu. Oh, hebat lagi. Insya Allah sekedar gambaran.
Nah dari itu dari saya cukup sekian dulu, kurang lebih mohon maaf.